Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rohmawati, JGB Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Tangen, Kabupaten Sragen, untuk tugas pengambilan keputusan dilema etika atau bujukan moral. Saya sharing dengan Ibu Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Tangen, yaitu Ibu Tri Wahyuni, MPD. Beliau dari Sekolah Penggerak yang mempunyai dilema etika. Selamat pagi, Bu Tri. Selamat pagi, Bu Rohma. Ada apa ini? Ibu mau berbagi, minta pengalaman penjenengan tentang dilema etika ataupun bujukan moral, Ibu. Itu dilema etika bujukan moral itu adanya di mana ya? Ya di sekolah, Ibu. Oh, di sekolah ya. Maksudnya bukan di rumah gitu ya, yang di sekolah ya. Begini, Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Memang dalam ketika kita itu melaksanakan tugas itu pasti pernah mengalami adanya dilema etika atau bujukan moral, karena memang dari banyak individu yang ada di sekolah itu pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah, bagaimana mengidentifikasi adanya bujukan moral ataupun dilema etika? Yang pertama tentunya dalam suatu permasalahan pasti ada dua kepentingan yang berbeda. Misalnya dari sisi A harusnya begini, dari sisi B tapi kok begini, gitu ya, seperti itu ya. Kemudian ada dua kasus yang harus kita pilahkan skala prioritas yang mana dulu dari A dan B tadi, seperti itu. Kemudian biasanya yang dilema etika ini juga melibatkan dari orang-orang tertentu dan tentunya permasalahannya adalah tertentu pula, spesifik gitu. Dibedakan dulu identifikasinya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Berarti mana yang diputuskan dulu gitu ya? Jadi kalau misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya, kemudian sama-sama pentingnya, itu harus yang mana dulu yang harus kita ambil, tentu kita identifikasi dulu. Itu masuk yang paling utama harus yang mana itu betul-betul kita petakan, cari skala prioritasnya. Misalnya ketika kita melihat nilai rapot pendidikan kita, melihat nilai rapot pendidikan kita antara kasus yang satu dengan kasus yang lain, utamanya ini misalnya di Sarpras. Contoh yang paling mudah di Sarpras. Di Sarpras itu ada beberapa usulan berdasarkan dari rapot itu ternyata ada hal-hal yang harus dipenuhi. Nah, dari sekian itu dipetakan dulu mana yang diberi ranking dari 1 sampai sekian. Jadi nanti kita ambil skala prioritasnya berdasarkan kemampuan sekolah dalam membiayai atau pengadaannya, seperti itu. Langkah-langkahnya atau prosedurnya untuk pengambilan keputusan tentang Sarpras tersebut bagaimana? Kita tentu identifikasi dulu dari rapot tadi diidentifikasi. Setelah diidentifikasi kita analisis, otomatis itu langsung diurutkan kalau analisis pengurutan skala prioritas tadi. Nah, dari situ kita pengambilan keputusan mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu dari skala prioritas tadi, yang harus kita selesaikan pertama dulu yang mana, yang mendesak dulu yang mana, itu yang kita ambil untuk kita selesaikan terlebih dahulu. Dari pengambilan keputusan mana yang menurut Ibu yang paling efektif? Untuk yang paling efektif ya, dari pengambilan keputusan tentu perlunya adanya analisis yang bijak kita dalam menentukan untuk menentukan agar ini menjadi dampak yang baik bagi sekolah tersebut. Kita analisis tentunya tidak secara sendiri dalam satu tim itu menganalisis sama-sama mana yang harus menjadi skala prioritas utama. Berarti sesuai dengan analisisnya. Betul. Dari semuanya pengambilan keputusan dari beberapa kasus, terutama tadi
dari sarplasnya atau mungkin dari yang hal lain, yang lain Ibu, ya. ada tantangannya? Oh, tantangannya jelas ada, utamanya untuk hal yang lain ya. Kalau sarplas mungkin sedikit sekali, tapi tetap ada juga kadang-kadang. Oh, yang guru A menginginkan harus ada ini dulu, sementara guru B harus ada ini dulu. Nah, itu akhirnya apa? Kadang-kadang menjadi perdebatan gitu ya. Kalau perdebatannya hanya sebatas perdebatan di forum selesai di situ nggak apa-apa, tapi kadang-kadang ini sebagai tantangannya ya. Karena mengambil suatu keputusan itu meskipun kita sudah bijak dalam mengambil keputusan, kadang masih ada pihak lain yang tidak terpuaskan begitu. Itu tantangannya. Jadi bagaimana biar yang tidak terpuaskan tadi bisa menerima dengan legowo. Itu tantangan kita. Apakah ketika menyelesaikan tersebut ada jadwal atau prosedur tertentu yang digunakan? Ya, kita melihat kasusnya. Kalau memang kasus itu harus diselesaikan saat itu, maka kita harus menyelesaikan saat itu. Tapi ketika permasalahan-permasalahan tadi bisa di skala prioritas dari sejak awal, berarti kita sudah bisa menjadwalkan seperti itu. Berarti melihat kasusnya. Sesuai kasusnya. Apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan? Jadi kalau di sekolah ini tentunya tidak bisa kerja sendiri, kepala sekolah tidak bisa kerja sendiri tanpa dukungan dari warga sekolah. Jadi pihak-pihak itu pasti ada. Kita punya tim ya, maka dari ketika ada permasalahan kita bicarakan bersama-sama dengan tim gitu. Jadi tidak sendiri, pasti ada dukungan dari pihak lain. Kolaborasi gitu. Kolaborasi, ya. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang penjenengan ambil dari pengalaman ketika menemui dilema kasus? Pembelajaran yang saya dapatkan ketika menemui dilema kasus seperti ini, bahwa kita dalam pengambilan keputusan itu perlu adanya kolaborasi dan pengambilan keputusan yang bijaksana, tidak ego sendiri gitu, seperti itu. Dengarkan dari semua pihak. Iya, betul. Itu. Terima kasih Ibu sudah berbagi pengalaman mengenai pengambilan keputusan dari dilema etika dari sekolah SMP Negeri 1 Tangen. Terima kasih. Sukses selalu Bu Rohma. Matur suwun Putri. Demikian tadi sharing dengan Ibu Tri Wahyuni dari SMP Negeri 2 Tangen dengan beberapa dilema etika yang dihadapi oleh SMP Negeri 1 Tangen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya wawancara dengan KS SMP Negeri 2 Tangen dan CGP lain Bapak Andi Pratekno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita menjalankan tugas dari guru penggerak. Salah satunya adalah mewawancarai Bapak Kepala Sekolah setempat tempat kami bekerja. Tema hari ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan oleh pemimpin. Di sini perkenalkan saya Bapak Andi Pratekno dan teman saya CGP juga, yaitu Ibu Romawati, dan kita mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tangen tempat kami berdinas, yaitu Bapak Agus Rifai. Kemudian pertama Bapak yang saya tanyakan ini, selama Bapak Agus memimpin SMP 2 Tangen, apakah juga ada kasus-kasus yang mengandung dilema etika Pak selama di SMP 2 Tangen? Begini Pak Andi, sebelum kita masuk ke kasus ya, tentunya kita harus mengerti antara kita mengidentifikasi suatu permasalahan. Apakah itu termasuk dilema etika atau tujuan moral? Jadi yang kalau tujuan moral kan ringan, masalah. Tapi kalau dilema etika yang mungkin agak berat, nah itu harus pertama adalah mengidentifikasi apakah itu tujuan moral atau dilema etika. Itu yang kalau kita mau dilema etika, kita selesaikan dengan menggunakan langkah-langkah dulu. Itu itu pertama kita. Mungkin selama ini apakah juga pernah dijumpai kasus yang masuk dilema etika Pak selama memimpin di SMP 2 Tangen? Kalau kasus dilema etika pasti ada. Setiap sekolah bahkan mungkin institusi pasti ada yang banyak sekali yang
baru sebagai contoh misalnya, baru saja kita ambil PDP. PDP itu juga kan ada aturannya, ada aturan bahwa harus online. Padahal kita ada siswa yang luar kota, yang atau kita yang tidak bisa daerah online. Maka harus kita mencari mengambil suatu keputusan yang itu di sini berbenturan dengan aturan, yang satunya berbenturan dengan hak dari pendidikan. Itu salah satu. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah, terutama kasus-kasus PPDB tadi, dari dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kita, itu kami mesti yang pertama adalah menganalisa dari dampak-dampak yang terjadi apabila kita ambil keputusan itu, dampak negatifnya dan dampak positifnya. Jadi kalau kita mengambil keputusan diterima, dampak negatifnya apa? Kalau kita mengambil keputusan kita tolak, dampak negatifnya apa? Maka kita ambil keputusan mana yang mempunyai dampak paling kecil dan dampak positif yang paling besar. Nah, pada kasus-kasus seperti PPDB tadi, itu kami mengambil keputusan harus diterima. Karena apa? Dampaknya adalah akan lebih besar sekali positifnya, karena anak menjadi punya hak untuk sekolah, punya hak untuk pendidikan. Dengan dampak kecilnya kita hanya bisa tinggal mengkomunikasikan dengan pihak dinas untuk solusi penerimaan siswa yang tidak terakomodir di aturan pendidikan. Nah, kemudian Bapak, seperti yang Bapak sampaikan, ada PPDB online, kemudian ada sementara ada kita juga mengakomodir dari PPDB yang offline, bisa dikatakan begitu. Kemudian untuk mengatasi dua permasalahan itu, langkah-langkah yang Bapak tempuh itu semacam apa Pak untuk mengatasi dua dilema semacam itu? Yang pertama, saya setiap mengambil keputusan itu pertama adalah mencari informasi siapa-siapa yang bisa terkait dengan pengambilan keputusan. Tentunya ini kita komunikasi dengan operator panitia PPDB. Kemudian kita mencari informasi data-data apa yang mendukung, masuk aturan, kemudian bagaimana itu jumlah kuota yang dipakai dan sebagainya, serta lokasi sekolah yang bersangkutan itu memang layak untuk usaha. Artinya apa sekolah itu di luar itu sudah nggak ada lagi sekolah atau jauh atau pertimbangannya seperti itu. Maka data-data atau informasi itu perlu untuk sebagai pertimbangan. Setelah kita membantuan informasi atau data, baru kita ambil keputusan yang Tapi yang paling efektif itu yang mana? Untuk mengatasi yang keputusan yang paling efektif. Yang paling efektif, keputusan yang paling efektif adalah keputusan di mana keputusan itu diambil tanpa merugikan pihak-pihak yang seharusnya mendapat hak. Artinya apa? Anak itu harus sekolah menjadi anak mendapat pendidikan. Aturan kita konsultasikan dengan pihak. Kemudian dari hal semacam itu yang efektif itu Pak, tentunya dalam mengambil keputusan itu banyak pertimbangan sana sini dan sebagainya Pak, tentunya. Nah, sehingga nanti dihasilkan suatu keputusan yang efektif. Nah, dari beberapa kasus yang disampaikan masalah PPDB itu, sekiranya yang paling menantang itu yang semacam apa dalam pengambilan keputusan? Ini yang merupakan tantangan. Kalau yang PPDB itu kalau sudah bisa keputusan terima kan tidak begitu kayak tantangan. Kalau misalnya di luar kasus tadi saya bisa menyampaikan ya, ada tantangan lagi di sekolah. Iya, Bapak. Satu hal adalah miskonsepsi tentang sekolah. Itu juga dinamika. Kenapa dinamika? Karena di situ persepsi masyarakat itu masih sekolah SD, SMP itu gratis. Padahal di sisi lain sekolah itu harus berkembang. Betul. Harus maju, harus meningkatkan kompetensi sekolahnya. Prestasi sekolah, sarana prasarana juga harus berkembang. Itu membutuhkan biaya dana. Nah, padahal persepsi masyarakat itu adalah gratis segalanya. Nah, ini tantangan bagaimana supaya
supaya sekolah bisa berkembang. Tapi persepsi masyarakat tidak merasa bahwa kita itu dibohongi karena sekolah gratis. Jadi masyarakat bisa tetap membantu sekolah dengan berbagai persepsi bahwa sekolah itu memang butuh bantuan dari masyarakat. Maka tantangannya adalah mengubah persepsi masyarakat sekolah negeri itu gratis menjadi sekolah itu perlu bantuan dari orang tua. Supaya sekolah bisa berkembang tentunya Pak. Dari kasus dilema etika dari BPDB maupun sekolah gratis itu Bapak punya jadwal atau prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut atau langsung diselesaikan atau memiliki prosedur tersendiri Bapak? Masalah yang terkait dengan dilema etika, kalau itu bisa diselesaikan tanpa perlu pengambilan pertimbangan orang lain, itu bisa selesaikan cepat. Tapi kalau dia perlu memerlukan pertimbangan atau musyawarah bahkan pihak-pihak terkait contohnya untuk tadi kasus sekolah gratis, kita pasti terkait dengan sekolah, kita menjadwalkan ada komunikasi kita musyawarah dengan orang tua baru kita simpulkan. Tapi kalau masalah PPD tadi, setelah saya mendapat data dari operator, kemudian data dari siswa yang layak di sekolah, itu saya tidak mengingat kemudian Bapak yang perlu saya tanyakan selanjutnya ini dari kasus-kasus PPDB kemudian sekolah gratis itu kan suatu dilema. Nah kemudian dari penyelesaian masalah itu sekiranya faktor-faktor yang bisa membantu Bapak dalam artinya dalam mengambil keputusan supaya mudah, itu adakah faktor-faktor yang dianggap itu bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan Bapak? Ya pasti Pak, jadi di dalam sekolah itu kan tidak bisa berjalan ini. Kami pasti butuh uji wakasek pada kepala sekolah. Komite pasti, itu pasti kita untuk sebagai saran untuk membantu kita dalam menjalankan sekolah. Apapun kegiatan sekolah selalu kita publikasikan. Baik Bapak, dari semua yang disampaikan dari dilema etika tadi, pembelajaran apa yang Bapak atau dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan tersebut? Kalau diambil dari pembelajaran, kita pasti kita yang pertama mengintegrasi masalah. Satu, masalah itu apakah tujuan moral, kalau atau dilematika. Kalau tujuan moral jelas kita pilih yang benar. Kalau dilematika, kita pertimbangkan tadi untuk mengambil atau mencari informasi atau data yang relevan terkait juga pihak-pihak yang bisa untuk diminta untuk kita simpulkan atau kita putuskan secara tepat. Terima kasih Pak Agus untuk hari ini. Saya kira sudah banyak yang saya tanyakan mengenai problematika penyelesaian pengambilan keputusan dilema etika, dan mudah-mudahan kedepannya nanti semakin baik untuk kedepannya SMP Negeri 2 Tangen. Sama-sama Pak. Demikian untuk Bapak Ibu semuanya wawancara kami, saya CGP dan Bapak Andi Pratikno, dan ini Ibu Rohmawati CGP juga di sekolah sini sudah melakukan suatu proses wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya analisis dan refleksi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dari Kepala SMP Negeri 1 Tangen dan SMP Negeri 2 Tangen. Analisis dan refleksi yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Apa yang Anda dapatkan?
Hal-hal menarik dari wawancara kami kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tangen bahwa beliau berani menghadapi tantangan dalam memutuskan suatu masalah dilema dengan memilih dampak positif dari apa yang diputuskan lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya. Misalnya tentang memenuhi sarpras sesuai dengan analisis rapat pendidikan SMP Negeri 1 Tangen karena ada perdebatan tentang pemenuhan sarpras mana yang harus didahulukan, di mana keputusan itu harus diterima semua pihak. Sedangkan pada saat wawancara dengan Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tangen, Bapak Agus Teguh Rifai, yaitu permasalahannya bagaimana menyelamatkan masa depan calon siswa yang mendaftar PPDB secara offline dan bermasalah daripada menolaknya meskipun secara aturan hal tersebut melanggar aturan. Apabila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, yang saya dapatkan adalah ternyata di lapangan langkah tersebut sangat luas dan fleksibel diterapkan. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, hal tersebut sudah tampak dilakukan, akan tetapi sangat dinamis dan fleksibel sekali, artinya kadang lebih praktis dalam menyelesaikan permasalahan dan kadang perlu waktu dalam pelaksanaannya karena tergantung dari permasalahan. Apakah melibatkan banyak pihak atau tidak? Tergantung dari keputusannya akan berdampak luas atau tidak. Yang pada intinya permasalahan selesai dengan keputusan yang baik dan kecil dampak negatifnya. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2 atau 3 pemimpin yang Anda wawancarai? Apakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaannya adalah 1. Penyelesaian kasus dilema etika yang terjadi di kalangan internal cenderung diselesaikan secara praktis, dinamis, dan fleksibel. Kedua, dalam menyelesaikan tidak meninggalkan prinsip paradigma dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, jika permasalahannya yang terjadi menyangkut kebijakan eksternal dan harus melibatkan pihak lain, tentu ada perencanaan dan waktu kapan pelaksanaannya selesai. Selain itu juga ada persiapan dalam melaksanakannya. Perbedaannya adalah masing-masing mempunyai tingkat kehati-hatian yang berbeda dalam menyelesaikan masalah dilema etika. Kasusnya yang menyangkut kebijakan eksternal yang mempunyai dampak yang luas. Yang ketiga, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Yang pertama, rencana ke depan para pemimpin dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika adalah mereka memandang pengambilan keputusan berpegang pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian sangat membantu dan efektif meskipun pelaksanaannya dilakukan secara luas dan dinamis, sehingga tidak kaku dan tetap menghasilkan keputusan yang bijaksana dan tepat. Yang kedua, pengukuran tingkat efektivitas dapat dilihat dampak dari keputusan yang diambil. Dikatakan efektif jika dampak dari apa yang diputuskan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya riak-riak permasalahan yang muncul. Sehingga hal ini tidak terlepas dari pengalaman dalam pengambilan keputusan yang telah dialami. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? 1. Tetap berpegang pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, meskipun pelaksanaannya sangat fleksibel dan dinamis. Dan ini bisa diterapkan pada pengambilan keputusan yang berhubungan dengan anak maupun dengan rekan kerja. Yang kedua, untuk pelaksanaannya sebenarnya kami sudah melakukannya, tapi perlu menyadari bahwa yang selama ini dilakukan sebagian dari penerapan pengambilan keputusan yang berpegang pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, dan setelah mengenal hal tersebut kami tinggal menyempurnakannya. Kelima, bagaimana dengan kejelasan suara, tulisan di video, blok naratif, format apa yang akan digunakan? Sudahkah Anda mengujinya, membacanya, dan melihat hasilnya, atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda?
Yang kami tayangkan adalah berupa video, jadi pada saat wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1 Tangen sudah sangat jelas sekali. Kemudian pada saat wawancara dengan Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tangen mengenai kejelasan suara sudah kami upayakan. Tentunya juga masih ada kekurangan karena pada saat wawancara pengambilan video sekolah baru ada acara dari OSIS dalam menyongsong perayaan HUT RI yang ke-79. Meskipun begitu, kami tetap berusaha yang terbaik. Yang keenam, bagaimana dengan durasi waktu atau panjang tulisan? Apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara? Atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan atau intisari materi yang Anda ingin sampaikan? Sudah, karena dalam wawancara kami mengalir begitu saja dengan berprinsip dan berpegangan pada teknik dan panduan wawancara yang ada di LMS. Baik diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara atau isi dalam panjang tulisan serta kepadatan inti materi yang disampaikan. Terima kasih, demikian dari tadi adalah analisis dan refleksi pengambilan keputusan dilema etika dari SMP Negeri 1 Tangen dan SMP Negeri 2 Tangen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.